Pemirsa, ajang balap Formula E menggunakan mobil balap bertenaga listrik dengan spesifikasi mengagumkan. Tidak hanya kencang, mobil juga ramah lingkungan. Kejuaraan dunia Formula E tak hanya soal adu cepat di lintasan. Formula E juga jadi medan perang teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Saat ini kejuaraan dunia Formula E menggunakan mobil generasi terbaru yang disebut Gen 2. Semua tim peserta Formula E memiliki bodi mobil, sasis, baterai, dan suspensi depan yang sama. Berdasarkan FIA, mobil balap Formula E memiliki panjang 5.160 mm, lebar 1.770 mm, tinggi mobil 1.050 mm, serta ukuran ban dan velg 18 inci. Berat keseluruhan mobil 900 kg, untuk daya baterai 52 kW dengan kecepatan rata-rata mobil 280 km per jam. Pada mulanya, mobil yang digunakan untuk balapan ramah lingkungan ini menggunakan generasi pertama atau Gen 1. Namun karena perkembangan teknologi, maka muncullah mobil Gen 2. Ketua Komite Formula E, Ahmad Syahroni menyatakan perbedaan kentara mobil Gen 1 dengan Gen 2 terletak di diffuser atau yang digunakan untuk menambah aerodinamis saat melaju dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya sama, cuman dia beda diffuser dari sistem teknologi anginnya aja. Jadi generasi pertama, kedua sama kayak Formula One itu dia punya konsep teknologi anginnya aja yang membuat jadi berbeda. Yang untuk mesinnya, kalau ini nggak pakai mesin, ini teknologi diffuser dengan konsep teknologi angin aja yang berubah. Mobil balap generasi ketiga akan datang pada Oktober 2022 untuk ajang Formula E 2023. Pastinya akan hadir dengan spesifikasi teknologi yang lebih canggih dibanding pendahulunya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Formula E Jakarta yang digelar di Ancol, Jakarta Utara telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kejuaraan tersebut dapat menjadi ajang kejuaraan masa depan karena menggunakan kendaraan berbasis listrik. Gelaran Formula E ini dapat dimanfaatkan sebagai kampanye untuk memperkenalkan teknologi kendaraan listrik dan industri kendaraan ramah lingkungan. Dan sore hari ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom. Sudah ada pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Pak Tarsun Waryono. Selamat sore, Pak Tarsun. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tarsun, dengan suksesnya digelar ajang Formula ini, apakah membuktikan bahwa Jakarta bisa menuju kota yang ramah lingkungan, Pak? Iya, memang saya pertama menyampaikan apresiasi bahwa Indonesia pada tahun 2002 ini adalah yang kedua setelah dari yang MotoGP ya, diadakan Pak? di NTT. Nah, di Indonesia ini memang pada sesuatu yang cukup menarik karena ini adalah ajang promosi kaitannya dengan pemanfaatan kendaraan dan penggunaan bahan bakar, terutama keterkaitannya dengan sejauh mana pengaruhnya terhadap lingkungan, terutama terhadap kualitas udara. Memang kalau kita lihat dari ajang ini jauh lebih baik. Tadi disampaikan bahwa engine yang dibuat sudah pada turunan 1, 2, dan seterusnya, dan jauh lebih baik. Akan tetapi ini ajang promosi yang nampaknya memberikan suatu hal yang tepat. Bertepatan yang pertama itu dengan Hari Lingkungan Hidup, bahwa ini adalah bagian yang menjadi perhatian masyarakat. Karena di dalam lingkungan hidup ini salah satunya adalah pengendalian dari kualitas udara, sedangkan apa yang dilakukan sekarang ini adalah menggunakan kendaraan atau engine yang ramah terhadap lingkungan. Jadi itu adalah apresiasi yang dilakukan. Tapi perlu diketahui bahwa apa yang dijadikan ajang ini bukan berarti segala-galanya ini merupakan suatu hal yang menjadi kepastian bahwa ini akan menyebabkan bahwa di Indonesia ini, terutama di Jakarta ini, akan mengikuti kondisi yang ada. Akan tetapi semuanya sangat tergantung dari kita semua di dalam menyikapinya. Yang pertama,
mungkin di Jakarta tidak begitu merasa bangga karena sudah sering ada kegiatan-kegiatan atau kejuaraan-kejuaraan yang lain dilakukan di Jakarta. Akan tetapi kalau kita lihat momen yang tepat ini adalah ajang untuk melakukan promosi keterkaitannya dengan perubahan iklim yang terjadi dan promosi daripada pemanasan global sehingga apa yang harus dilakukan ke depan. Hal ini menjadi penting terutama keterkaitannya dengan bagaimana bahwa kondisi lingkungan terutama dalam kualitas udara ini menjadi lebih baik yang sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi transportasi yang ada di DKI Jakarta. Baik, jadi juga harus ikut berubah begitu ya Pak Tarsun ya. Lalu apa yang harus disiapkan dari segi kebijakan mungkin agar Jakarta ini menjadi kota yang ramah lingkungan dapat terrealisasi Pak? Baik, jadi apa yang harus dilaksanakan? Jadi Gubernur DKI ini sudah melakukan beberapa tahap yang cukup baik bahwa dalam tahun ini akan segera bahwa mobil-mobil Transjakarta akan diganti dengan mobil listrik. Itu adalah suatu langkah yang cukup baik. Akan tetapi kalau kita lihat bahwa total dari Transjakarta yang ada ini tercatat hanya sekitar 1.500, sedangkan jumlah pengendaraan yang lalu lalang di DKI Jakarta itu ada 23 juta. Jadi kalau kita hitung berapa sebenarnya pengaruhnya, itu masih 0,00 sekian persen dari kondisi udara yang kecemasan udara yang ada di DKI Jakarta. Tapi kalau memang ini diteruskan menjadi suatu kebijakan bahwa menggunakan mobil listrik atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, saya rasa sedikit demi sedikit kualitas udara di Jakarta akan jauh lebih baik dibanding dengan kondisi yang saat sekarang ini. Baik, Pak Tarsun, kalau bicara soal bagaimana PR di Jakarta adalah banyaknya kendaraan yang mengeluarkan emisi-emisi yang berpolusi begitu. Lalu seperti apa solusi yang paling baik di tengah bagaimana Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan dari COVID-19 yang kita ketahui barang-barang yang menggunakan electricity ini memerlukan biaya yang cukup besar begitu. Baik. Saya rasa perkembangan dari perdagangan mobil di Jakarta ini cukup pesat. Demikian halnya di sekitarnya, karena ini merupakan suatu bagian dari target-target pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini tidak diimbangi dengan jumlah kendaraan yang mestinya sudah out dari peredaran. Salah satu contoh, di DKI Jakarta masih banyak kendaraan-kendaraan yang lebih dari 15 tahun. Nah, ini mestinya yang harus diatasi sehingga kalau di Eropa bahwa kendaraan dibatasi hanya 8 tahun, 5 sampai 8 tahun, tapi kita belum punya pembatasan pemanfaatan kendaraan. Sehingga inilah yang pertama menyebabkan Jakarta menjadi sibuk dengan kepadatan kendaraan. Yang kedua, kendaraan yang sudah memiliki waktu yang cukup panjang itu berarti sudah ada bagian-bagian yang harus diganti. Dan itu menyebabkan adanya pencemaran terhadap udara. Demikian halnya bahwa sebelum Gubernur Anies ini melakukan suatu gerakan-gerakan untuk perbaikan terhadap kualitas udara, Gubernur sebelumnya itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan uji emisi. Nah, ini kenapa tidak dijalankan padahal itu adalah cara yang terbaik. Oke, Pak Tarsun, mohon maaf saya potong karena durasi yang mepet. Ini ada mengenai hari ini yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Apa saja yang menjadi PR kita semua untuk tetap menjaga lingkungan hidup kita, Pak, supaya tetap ramah lingkungan? Baik, jadi PR kita, kegiatan kita ke depan, keterkaitannya dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini memang banyak hal yang harus menjadi perhatian. Karena di dalam alam ini ada tanah,
udara, dan air. Udara udah jelas bahwa komponen kendaraan ini menjadi salah satu faktor penyebab utamanya. Belum terhadap air, pencemaran juga menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan. Bahwa di DKI Jakarta terakhir adalah membuat suatu kawasan bagaimana bahwa air tanah tidak boleh diambil. Tapi saya juga mendukung bahwa kondisi air tanah di DKI Jakarta itu semuanya sudah tercemar dengan bakteri koli, yaitu kurang lebih sekitar 15.000 per liter, itu sangat tidak bisa untuk dikonsumsi. Ini adalah kejadian pada saat musim kemarau. Kalau musim hujan relatif akan lebih baik. Dan di DKI Jakarta lebih dari 40% itu masih memanfaatkan air tanah. Walaupun bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi digunakan sebagai bahan baku lainnya. Baik. Yang kedua, terhadap tanah. Nah, terhadap tanah ini di DKI Jakarta sudah hampir tercemar secara keseluruhan, akan tetapi diatasi dengan cara membuat tanah urugan yang membawa dari luar Jakarta. Ini adalah cara yang terbaik, tapi apa akibatnya? Subsiden, amblesan terjadi, dan intrusi air laut juga terjadi. Semuanya itu akan jadi masih banyak PR ya Pak Tarsun ya untuk bisa kita masyarakat Indonesia terutama Jakarta untuk bisa dekat dengan lingkungan yang sehat. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf sekali Pak Tarsun, kita harus menyudahi diskusi ini. Kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih Pak Tarsun Waryono, pengamat lingkungan. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih dan selamat sore.